Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita akan belajar pasal ketiga tentang hukum alif lam. Alif lam ini al ya, dalam bahasa Inggris itu kayak the, jadi merubah pengertian umum menjadi khusus. Itu perlu the ya, kalau dalam Quran perlu alif lam lil ma'rifah untuk mengkhususkan. Kayak burung terbang, ya burung terbang itu punya siapa saja. Tapi kalau burungnya sudah ditangkap, oh itu burung saya, ada di sangkarnya, kayak gitu ya. Itu kayak ikan ada di lautan, ikan di sungai, itu ya masih umum, punya semua orang. Tapi kalau ikan itu sudah diambil, nah khusus punya saya gitu. Nah, hukum alif lam ini dari bagian dibagi dua tuh. Ada alif lam syamsiah, ada alif lam qamariyah. Ini membaca bagan ya. Alif lam ini kapan menjadi alif lam syamsiah, kapan menjadi alif lam qamariyah. Nah ini alif lam kapan menjadi qamariyah, menjadi syamsiah, ini alif menjadi syamsiah, menjadi qamariyah. Apabila setelah alif lam ketemu huruf apa? Nah ini penyebabnya. Orang kadang-kadang nggak ngeh gitu. Alif lam ini menjadi qamariyah kalau setelah alif lam ketemu huruf-huruf qamariyah yang ini 14 nih. Ya, alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha, dikumpulkan dalam i hajjaka wa khab akimah. Atau sebaliknya, alif lam ini menjadi alif lam syamsiah, alif lam yang tidak ada tandanya, alif lam yang tidak dibaca. Kalau huruf ketiga ini kan huruf pertamanya alif ya, huruf pertamanya alif, huruf keduanya lam. Nah, penyebabnya huruf ketiga. Kalau penyebabnya huruf ketiga salah satu dari huruf yang 14 ini, maka alif lamnya menjadi alif lam syamsiah dan di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Dengan kata lain alif lamnya menjadi tidak dibaca. Bingung Pak Ari? Nanti kita jelaskan ya. Yang penting ketahui dulu ini bagian skemanya. Alif lam itu ada dua, ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiah. Yang menyebabkan qamariyah syamsiah itu tergantung setelah alif lam itu bertemu huruf yang mana. Kalau bertemu huruf salah satu huruf qamariyah yang 14 ini, maka alif lamnya menjadi ada sukunnya, alif lamnya dibaca. Kemudian kalau setelah alif lam itu bertemu salah satu huruf syamsiah yang 14 ini, ta, sa, da, za, ro, zai, sin, shin, ya, sodod, ini sinnya nggak double ya, sin, shin, sodod, to, zo, lam, ini 14 juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini juga 14. Artinya kalau setelah alif lam bertemu salah satu huruf syamsiah yang 14 ini, maka otomatis di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Karena tidak ada tanda apa-apa, maka jangan dibaca. Nah ini terkumpul dalam tib, summasil, rahman, tafud, dif, zani'am, da', zanni, zur, syarifan lil kiram. Saya ini jarang pakai ini Maya. Yang ini aja nih. Ini pun buku hijau yang aslinya enggak seperti ini. Ini sudah saya revisi. Diurutkan supaya mudah ngapal. Tasa, dal, za, ta'sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sodot, to, zo, lam, nun. Ini nanti mirip dengan huruf ihfa. Ibu dan bapak kalau memang belum paham di bab ini, yang terpenting apa Pak Ari? Bahwa alif lam itu ada dua. Ada alif lam yang dibaca sama alif lam enggak dibaca. Ada alif lam qamariyah, alif lam yang dibaca karena ada komarnya, karena di atas lamnya ada bulannya. Ada alif lam syamsiah, alif lam syamsiah di atas lamnya tidak ada apa-apa. Tetapi setelah alif lam ada tasdid. Pak Hari bingung. Kita nanti lihat ke mana, ke contoh ya. Kalau udah ke contoh nanti biasanya jelas gitu. Nah, ini masih di halaman 10. Ini ada contoh-contoh alif lam syamsiah tuh. At-tammah tuh lihat ya. Di atas lam ini tidak ada apa-apa. Karena tidak ada apa-apa maka jangan dibaca. Dari sini at-tammah tuh, ini pun sama tuh. As-sana'u tuh, alif lamnya enggak dibaca. As-salatu tuh, alif lamnya enggak dibaca ya. As-samadu tuh, alif lamnya enggak dibaca. At-taubatu, nah belajar bacanya ya. Az-zillatu tuh nggak dibaca. Ar-rahmanu, lamnya nggak dibaca. As-sama'u, az-zulmu tuh nggak dibaca. Ad-dolalu tuh nggak dibaca.
Az-zinatu nggak dibaca. Al-lailu nggak dibaca. Ad-darajatu tuh lamnya nggak dibaca ya. Jadi alif lam samsiah alif lam yang tidak dibaca. Alif lamnya ada tapi tidak dibaca. Bingung Pak Ari? Nah, kita jelaskan lagi ya ke sini ya. Kalau tadi kita membaca bagan, membaca skema pembagian waris atau pembagian apa dibagi dua. Sama seperti halnya Indonesia dibagi beberapa provinsi. Nah itu bagian-bagian itu dibagi dulu. Nah sekarang kita jelaskan ya dari pembagian itu. Hukum alif lam. Al alif lam ada dua macam yaitu al alif lam komariah. Komar itu bulan. Alif lam komariah alif lam yang ada pada sesuatu huruf komariah. Alif lam tersebut dibaca terang jelas berbunyi L, lam, L, lam. Huruf komariah ini ada 14. Nah ini ya. Alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Atau nanti ada ininya ibigi hajaka wahab akimah ya. Huruf tersebut yang 14 itu dikumpulkan dalam kata-kata ibagi hajaka wahab akimah. Ini contohnya ya, mudah-mudahan ibu dan bapak bisa paham. Ini alif lam apa ya kita lihat. Kita bahasan kita tentang alif lam tuh alif lam. Nih alif lam ini akan jadi apa posisinya? Alif lam ini akan menjadi apa posisinya? Maksudnya apa jadi dibaca apa tidak gitu ya? Nah alif lam ini di sini akan ada tanda apa di atas alif lamnya? Akan tanda apa itu tergantung dia ketemu siapa. Paham nggak? Alif lam ini akan menjadi apa? Tergantung huruf ketiga. Ini satu alif, dua huruf lam. Nah, ketiga ini penyebabnya. Nah, penyebabnya itu tergantung setelah alif lam ini itu ketemu huruf apa? Apa ketemu huruf komariah apa huruf samsiah? Nah, kita lihat contoh ini. Al-ardu tuh. Lam ini menjadi ada sukunnya. Kenapa ada sukun? Karena setelah alif lam ketemu alif. Nah, ini alif tuh atau hamzah. Ya. Al-ardu kan huruf ketiga. Huruf pertama alif, huruf kedua lam. Nah, ini akan menjadi apa? Oh, ternyata di atas lamnya akan menjadi sukun. Ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Karena huruf ketiganya salah satu dari huruf komariah tadi ya. Dilihat lagi ya huruf komariahnya. Ibagi hajaka wahab akimah i alif tuh. Nah, ini i alif atau hamzah, alif atau hamzah ya. Itu adalah salah satu huruf komariah. Tuh al-ardu dan komariah itu ditulisnya begini, dibacanya juga sama tuh al-ardu. Huruf komariah, alif lam komariah apabila dibaca tulisan dan bacaannya sama. Al-ardu. Alif lam komariah ini juga disebut ya idhar komari. Kenapa idhar? Karena dibacanya nggak boleh idgham, nggak boleh al-ardu, nggak boleh ditahan. Al-ardu jelas. Seperti orang yang lagi marah, lagi al-ardu, tapi nggak boleh baca Quran begitu. Cuman memberi pengertian bahwa lamnya jangan ditahan membacanya. Al-ardu. Paham? Ya, mudah-mudahan paham. Ini logika berpikirnya, ya, logika berpikirnya. Ini ada alif al ini akan menjadi apa di atas lamnya, ada sukun atau tidak? Tergantung huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya salah satu dari huruf komariah nih, tuh al-bi'ru ini kan huruf komariah. Ibagi hajaka wahab akimah. Lihat buku hijaunya ya. Di halaman ke berapa? Ke 11 ya, di situ ada. Tuh, ibagi hajaka wahab akimah. Al-bi'ru. Karena setelah alif lam ketemu huruf komariah itu ba, karena maka di atas lamnya ada sukunnya begitu. Paham nggak? Kalau nggak paham nanti nggak WA ya. Tulisan dan bacaan sama, ditulisnya begitu, dibacanya juga begitu. Al-bi'ru. Al-Qur'anu nih al, ingat-ingat ya. Tuh, al ini huruf ketiganya. Lam ini posisinya akan dikasih sukun atau tidak? Oh, tergantung. Oh, di sini ternyata lamnya dikasih sukun.
Kenapa dikasih sukun? Karena huruf ketiga. Huruf ketiganya kan huruf ke-1, kedua, nah ini ketiga penyebabnya. Oh, karena setelah alif lam ketemu huruf qaf. Ternyata qaf itu merupakan bagian huruf-huruf komariah. Oh, jadi lamnya dibaca Al-Qur'an. Begitupun ini al, ini lam ya. Nulisnya ya. Itu tulisannya kurang, harusnya gitu tuh. Al-Jannatu ada lamnya, ya. Kenapa di atas lamnya ada sukunnya? Karena setelah alif lam ini huruf ketiganya, ini ini adalah jim. Di mana jim ini bagian daripada huruf komariah. Kemudian ini juga tuh al-karimu, lamnya di atas lamnya ada sukun. Kenapa? Karena setelah alif lam ketemu huruf ketiganya ini kaf. Kaf ini ya. Kaf itu tulisannya gitu. Kaf itu kan nanti bisa begini kaf. Bisa begini ini kaf. Bisa begini kaf ada alifnya, bisa begini kaf ada lamnya. Nanti kita belajar nulis ya. Al-Karimu, tuh alif lamnya alif lam apa? Alif lam komariah. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah kaf. Al-Wahyu, tuh huruf ketiganya karena waw. Setelah alif lam ketemu waw maka ada sukunnya. Tuh ya. Kalau ditanya Al-Wahyu alif lam apa? Alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu waw. Pak Hari bingung, ada cara lain? Ada cara lain nanti ya, ada cara gampang. Jadi saya kalau belajar sama saya ada beberapa alternatif. Ini juga nulisnya lamnya ke atas ya. Al tuh al gitu, al khinziru. Ini lamnya kurang ke atas. Al khinziru ini juga sama. Alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Kenapa di atas lamnya ada sukun? Karena setelah alif lam ketemu huruf komariah itu kha. Al khinziru. Al ilmu ini juga sama alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Karena setelah alif lam ketemu huruf komariah itu ain, ini ain ya, ini ain, nih ain. Yaitu karena ketemu ain maka di sini ada sukun. Pak Hari bingung gimana? Oh gampang. Ya, alif lam yang dibaca. Alif lam yang dibaca apabila di atas lamnya ada tanda baca. Nih, ada tanda baca toh? Tuh, ada tanda baca. Tuh, tanda bacanya ini namanya sukun, buah sukun. Tuh ada sukun, ada buletannya, sukun namanya, atau tanda mati. Nah, kalau di atas lamnya ada tanda baca, gampang baca, ya enggak? Gampang tak? Emang ada yang lain? Ada nanti, ada apa? Ada yang enggak dibaca karena tidak ada tanda baca. Tuh, ini ada tanda bacanya, gampang tak? Alif lam apa nggak tahu, bingung. Itu bahasa komariah samsi aja bagi yang belum biasa mah bingung. Jadi kita jangan menyamaratakan, setiap orang beda-beda. Gitu ya. Jadi alif lam yang dibaca kalau ada tanda baca, nih ada tanda sukun. Nanti alif lam yang nggak dibaca apabila di atas alif lamnya, di atas lamnya tidak ada apa-apa, ya tidak ada apa-apa ya jangan dibaca. Di halaman ke-12 atau nomor 2 ada alif lam al, alif lam syamsiah. Syamsiah. Samsun itu matahari artinya ya. Kalau komar tadi komarun itu bulan. Alif lam syamsiah yaitu jika alif lamnya diiringi oleh sesuatu huruf syamsiah. Bunyi alif lam tersebut hilang, seakan-akan tidak ada, hilang di telan bumi. Dimasukkan ke dalam huruf yang ada di hadapannya. Huruf syamsiah ini ada 14 yaitu ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, lam, nun. Ini waktu saya mengadakan pesantren kilat buat anak-anak seminggu itu langsung hafal buku hijau ini. Makanya saya jamin ibu dan bapak 10 hari pinter. Nggak pinter terus sampai pinter. Infaknya berapa? Insya Allah 1 juta sambil membantu pesantren dan segalanya ya. Dan ibu dan bapak akan mendapatkan buku hijau, juga akan mendapatkan kiriman pelajaran tajwid dan belajar Quran selama-lamanya dikirim ke WA ibu dan bapak. Selama ibu hidup, saya hidup, bapak hidup ya. Kalau sayanya nggak ada, siapa yang ngirim? Kecuali nanti mungkin kalau ada anak saya yang meneruskan. Itu mudah-mudahan insya Allah. Nah, kita tidak akan paham kalau apa yang dijelaskan tanpa contoh. Ini kita lihat contoh. Sekali lagi ya.
Nih pola pikirnya tolong. Kita membahas tentang alif lam. Alif lam ini pertanyaannya apakah akan dibaca atau tidak dibaca. Oh terserah kita, nggak bisa, ada ketentuannya. Ketentuannya adalah penyebabnya huruf ketiga. Penyebabnya. Huruf ketiganya ini salah satu dari huruf samsiah itu. Ya, huruf samsiah yang ta, tha, dal, dha, ro, zai, sin, shin, shad, dad, ta, za, lam, nun. Nah, coba kita lihat ya. Asyamsu tuh. Huruf pertamanya alif, lam, huruf ketiganya shin. Tuh ya, shin, tuh shin. Karena huruf ketiganya salah satu dari huruf samsiah, maka di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Karena tidak tanda apa-apa, maka jangan dibaca. Tuh. Dengan kata lain, tulisannya ini bacanya lain tuh ya. Kan tulisannya ada al-syamsu, ada lamnya, dibacanya lamnya hilang. Kok hilang? Ya ini karena huruf samsiah. Gitu ya. Jadi dibaca atau tidak dibaca alif lam itu tergantung setelah alif lam itu ketemu huruf apa. Oh ternyata ini setelah alif lam ketemu shin huruf samsiah. Asyamsu. Yang kedua an-ni'matu tuh. Setelah alif lam huruf ketiganya nun. Karena ketemu huruf ketiganya nun maka di atas lamnya tidak ada tanda baca. Karena tidak ada tanda baca maka jangan dibaca tuh. Tulisan dan bacaannya beda. Ditulisnya ada al-ni'matu. Jangan al-ni'matu, L-nya tidak dibaca. An-ni'matu langsung ke nun. Nah, Pak Hari, bingung. Cara gampang dong, cara gampang. Alif lam yang dibaca itu kalau di atas lamnya ada tanda baca, ada sukun. Karena alif lam ini tidak ada tanda baca, maka jangan dibaca. Udah selesai. Alif lam apa? Bingung. Komariah, kokom, samsiah, kan sekali lagi. Tidak semua orang familiar dengan bahasa-bahasa seperti komariah, samsiah. Ada banyak yang sudah pintar tapi bingung nyebutin. Tidak apa-apa, yang penting ibu dan bapak benar baca Qur'annya dan sudah belajar. Kecuali memang dia mau jadi pengajar. Kalau mau jadi pengajar, jadi usahakan hafal. Mana komariah, mana samsiah. Nah, contoh lain tuh. Contoh lain. Atomatu tuh lihat. Lamnya tidak ada tanda apa-apa. Jadi kalau ditanya alif lamnya dibaca tidak. Kenapa tidak? Tidak ada tanda. Kenapa tidak ada tanda? Karena setelah alif lam ketemu huruf samsiah to. Dengan kata lain kalau komariah itu di atas lamnya ada sukun. Kalau samsiah cirinya di atas alif lam tidak ada apa-apa. Tapi di atas huruf ketiganya ini ada tasdid tuh. Ada sidahnya. Tuh ada sidahnya gitu ya. Jadi ngingetinnya kalau komariah ada buletannya, ada bulannya, ada sukunnya. Kalau samsiah ada tasdidnya. Cuman tasdidnya bukan di atas lam tapi di atas huruf ketiganya. Di atas penyebabnya ya. Tuh. Atomatu alif lam apa? Alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Karena setelah alif lam ketemu huruf samsiah itu to. As-sana'u alif lam apa? Alif lam samsiah. Lamnya dibaca tidak. Kenapa tidak dibaca? Karena setelah alif lam ketemu huruf samsiah itu sa. Ini pun sod tuh. Alif lamnya tidak dibaca, ini sod juga. Ini ta huruf ketiganya. Ini dzal huruf ketiganya ya. Alladzi. Ini huruf ketiganya ro. Ini huruf ketiganya sin. Ini huruf ketiganya zo. Ini dod. Ini zai. Ini huruf ketiganya lam. Ini huruf ketiganya dal. Karena huruf ketiganya salah satu dari huruf yang 14 huruf samsiah, maka otomatis di atas lamnya tidak ada tanda apa, kan alif lam. Di atas lam ini tidak ada apa-apa, tetapi di atas huruf penyebab, di atas huruf ketiga ada tasdid. Nah, ini walaupun udah pinter, harus belajar bacanya. Karena ada beberapa murid saya sudah pinter tajwidnya, tapi pas saat baca contohnya salah. Nih cara baca contohnya ya. At-tammatu as-sana'u as-salatu as-samadu at-taubatu az-zillatu ar-rahmanu as-sama'u az-zulmu ad-dalalu az-zinatu al-lailu ad-darajatu. Itu kesimpulan dari pelajaran tentang alif lam ini di halaman
dari mulai halaman 10, 11, 12. Itu apa kesimpulannya? Bahwa alif lam itu ada yang dibaca sama enggak dibaca. Alif lam yang dibaca kalau di atas lamnya ada sukunnya. Di atas lamnya. Alif lam samsiah di atas alif lam ini tidak ada apa-apa di atas lamnya. Tetapi setelah alif lam ada tasdid. Jadi alif lam ada yang dibaca sama tidak dibaca. Dibaca karena ada tanda baca. Enggak dibaca karena tidak ada apa-apanya. Kalau tidak ada apa-apanya ngapain dibaca? Ini enggak ada apa-apanya di atas lamnya tuh. Karena di atas lamnya kita suruh baca kan disuruh baca. Karena di atas lamnya tidak ada apa-apanya maka jangan dibaca. Enggak ngerti, enggak paham? Silahkan di WA saya ya. Tanyakan ke 0812 828 7881. Pak ini maksudnya apa? Pak ini maksudnya apa? Cuman tolong kalau menanyakan maksudnya apa dipoto ya, dipoto di screenshot. Nah, supaya saya juga paham. Oh ini maksudnya. Nah untuk ibu dan bapak yang ingin mengikuti kelas kursus tajwid online, kelas online ya, belajar kelas di kelas. Bisa 10 orang, bisa 12 orang. Biasanya 10 pertemuan pinter. Belum pinter sampai pinter pokoknya Maya. Gratis ngulang. Infaknya, investasinya insya Allah 1 juta. Oh mahal sih Pak Ari, kan dikasih buku. Terus nanti terus dikirimin tuh videonya, video tutorialnya lewat WA, ke WA dikirimin terus. Selamanya, selama ibu dan bapak ada, saya ada. Kalau sudah meninggal ceritanya lainnya. Kenapa kok bilang-bilang meninggal? Iya nanti jangan sampai dituntut. Saya sudah meninggal kan selamanya. Ya gimana saya ngirimnya lagi kalau sayanya sudah tidak ada. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa ada saran dan kritik disampaikan. Insya Allah nanti selain ada kursus, ada kelas tajwid dasar, ada tajwid profesional. Kalau tajwid profesional nanti ada bukunya, buku hijau, buku merah sama buku putih. Kalau yang tajwid dasar ada buku hijau. Oh buku hijau aja udah cukup ya. Tapi ingin profesional lagi, ingin nambah ilmu lagi. Nanti ada buku tajwid, buku hijau, buku putih sama buku merah. Ada juga nanti kelas belajar Quran kelas dasar. Ada kelas dasar, ada kelas menengah ya. Kalau kelas dasar ya memang belum kenal huruf. Nah, kita kumpulkan di situ di kelas. Ya, ada kelasnya. Beda dengan privat ya. Kalau privat kan satu-satu. Kalau kelas bisa 10 orang, bisa 5 orang, bisa 20 orang. Itu kelas. Ada kelas dasar. Ada juga nanti kelas sedang. Kalau kelas sedang belajar sudah bisa baca tapi belum bagus. Itu masih kelas juz amma lah ya. Juz amma, juz 29, juz 28. Yang ketiganya nanti ada kelas baca, kelas tadarus. Kalau kelas tadarus adalah untuk ibu-ibu dan bapak yang sudah mahir, sudah lancar baca. Nah kalau kelas tadarus plus tajwidnya. InsyaAllah ya mudah-mudahan itu kan harapan tujuan. Dulu waktu saya di Radio Kayu Manis sering mengadakan kursus-kursus seperti itu. Nah mudah-mudahan kesuksesan yang dahulu bisa terulang lagi dengan cara kursus online. Kalau datang kan nggak mungkin ya. Ibu dan bapak datang ke sini ke Sukabumi jauh amat. Nah ada kelas online. Nah kalau kelas online nanti soal waktunya bisa siang, bisa pagi, bisa malam, kapanpun. Dan mudah-mudahan ke depan bisa juga ada sertifikatnya ya, mudah-mudahan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.